Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Lysia Miranda, NIM 2112964. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video percobaan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika SD. Sebelum saya memberitahu apa saja macam-macam atau jenis-jenis dari optik, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan optik itu. Nah, optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Kata berasal dari optik lain yang berarti tampilan. Alat optik adalah alat yang berupa benda bening yang digunakan untuk menghasilkan bayangan melalui pemantulan atau pembiasan cahaya. Yang pertama adalah kamera. Kamera terdiri atas kotak tertutup dari bahan tak tembus cahaya, dilengkapi dengan lensa positif atau cembung, yang ditempatkan di bagian depan sebagai lensa objektif dan film yang ditempatkan di bagian belakang. Bagian-bagian terpenting dari sebuah kamera yaitu yang pertama, pengatur jarak yang berfungsi untuk mengatur jarak lensa objektif dengan film agar bayangan yang terbentuk tepat pada film. Yang kedua, diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Pembentukan bayangan pada kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya yang kedua ada mikroskop. Nah, mikroskop ini terdiri dari dua buah lensa positif yang berfungsi memberikan pembesaran ganda sehingga dapat digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro. Yang pertama, lensa yang menghadap benda disebut lensa objektif, mempunyai jarak fokus yang kecil. Yang kedua, lensa yang dekat mata disebut lensa okuler. Lensa okuler ini mempunyai jarak fokus yang lebih besar daripada lensa objektifnya. Yang terakhir ada loop. Loop adalah alat optik berlensa cembung yang digunakan untuk mengamati atau melihat benda kecil agar tampak besar. Jika kita mengamati objek dengan loop, maka benda harus diletakkan di ruang satu antara titik pusat lensa loop dengan jarak fokus loop. Sifat bayangan yang dibentuk loop adalah maya, tegak, diperbesar. Dan bila kita akan mengamati objek dalam waktu yang lama dengan menggunakan loop, maka benda harus diletakkan pada titik fokusnya mata berakomodasi. Ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O atau jarak benda selalu lebih kecil daripada jarak titik. Yang kedua, untuk mata yang tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat pada titik api atau F atau jarak benda sama dengan jarak titik api loop. Demikianlah video saya pada kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.